Hey guys, sorry. Oke bro, entis. Kali ini kita berada di daerah mana ya? Di daerah Trawas. Di daerah Trawas, Lumbung Witan, di Bukit Perkemahan ya. Bukit Perkemahan. Nah, kita sengaja datang dari Jakarta untuk menemui Bro Doni Suseno. Beliau adalah real dari aktivitas yang ada, bakers yang ada di Surabaya, Jawa Timur lah, ya. Es krim Java ya. Ya. Kemudian juga real pendiri sebenarnya termasuk perintis yang ada di sini ya. Dan yang penting beliau juga adalah Bro Doni ini mantan presiden keempat misi. Ketiga ya. Ketiga Doni. Ketiga ya. Kita sengaja datang nih, kayaknya nggak lengkap kalau kita ngomong masalah Jawa Timur tanpa ada Bro Doni nih. Gimana kabarnya Bro Doni? Baik-baik aja. Baik aja. Ada acara apa nih sebenarnya gini ya? Jadi ini acara Jamda yang kedua, Jambore daerah pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur Jawa Timur ya. Bahasa itunya karena ada istilah kesayangan pakai kresi ya. Iya. Jadi ojo sampai seduluran ojo kapok seduluran cuk. Asik Istilahnya itu. Asik. Bro, sekarang di mana? Di mana, Bro? Sekarang di Madiun baru 1 bulan setengah. Madiun 1 bulan setengah. Sebelumnya Awal mula karir itu di outsourcing di Kartu Kredit baru tahun 2003. Wilayah 2003 itu baru diangkat sebagai tetap. Terus ke mana ini UNER, itu berdiri pertama kali chapter UNER. Cikal bakalnya 4-6 visi sama teman-teman sama Caki dan lain-lainnya. Cikal bakal di Jawa Timur dong. Jawa Timur. Itu. Pertama kali memang kita skupnya Surabaya sih. Iya. UNER, tapi akhirnya menggeliat menjadi Jawa Timur. Jawa Timur ya, makin besar akhirnya ada region ya. Ada chapter itu dulu kan? Iya, chapter UNER. Sebenarnya awal mula sih beberapa kawan itu di Tanjung Perak di. Oh, Tanjung Perak. Perak, terus Banyuwangi itu sebenarnya sudah jadi anggota Panan Bisi. Cuma belum bikin chapter ya. Belum bikin chapter karena anggotanya masih dikit. Iya. Jadi kayak Caki dan kawan-kawan itu sebenarnya mereka sudah bergelut sama motor. Akhirnya kita pada saat itu saya tugas di UNER dan pemimpinnya Pak Jono. Pak Sujono Said. Ya? Betul. Pembina dan pelindung dia. Pelindung itu anak Maesa. Iya betul. Kayaknya presiden kedua. Iya. Yang penting. Terus setelah itu akhirnya berkembang deh dari UNER pindah ke wilayah. Akhirnya yaitu Panan Bisi untuk yang di Jawa Timur itu pada bikin chapter sendiri-sendiri. Karena makin banyak dan lokasi makin jauh ya. Iya, karena tugas juga di wilayah saya bisa akses ke seluruh Jawa Timur. Oke. Gini Bro nih. Saya cuma pengen tahu sih apa yang kepikiran waktu itu untuk Bro Doni kan hobi petualang nih. Kalau saya lihat pakai mobil juga ya, pakai atop ya. Atop. Apa sih yang kepikir untuk bergabung dan mengirim teman-teman di waktu itu? Jadi gini, Bro Asep, awal mula memang sebelum masuk BNI saya punya hobi otomobil. Memang udah jiwanya gitu ya. Dari mulai off-road, punya klub juga, kadang-kadang juga turun. Terus NBC itu apa? Jadi Mercedes. Oh, yang Mercedes. Ya, Oke, NBC ya. Iya. Oke. Dulu mulai dari Mercy yang ini sampai yang yang Tunggu juga. Iya, main Mercy juga. Gila, harganya berapa sekarang bro? Itu masih murah tuh. Oh, dulu Murah, masih murah. Sekarang udah nggak ada nilai. Ada lagi nilainya bro. Karena hobi otomotif itu beda. Ya pada saat di wilayah itu, kebetulan saya juga mulai SMP udah demen motor sih. Dari SMP. Dari SMP. Memang ini udah jiwa ya. Udah juga.
motoran, terus ketemu di Uner itu, kawan-kawan itu ngumpul, senang main motoran, dan di situ ada wadahnya Empat Ambisi, dimotori sama Pak Sugiono Said, kita ikut, saya di wilayah, akhirnya Empat Ambisi itu berkembang. Tapi sebenarnya kalau Empat Ambisi yang ada di Jawa Timur itu sebenarnya kita awal mulai itu melihatnya hobi sama pekerjaan sama etos kerja itu sebenarnya imbang. Dalam artian gini, kalau teman-teman yang suka motor biasanya ini tuh satu, dia itu integritasnya ada tinggi, sportif ya kan. Yang kedua itu mesti ada hierarki. Ya, hierarki itu dalam artian siapa pemimpinnya itu mesti manut. Dan itu tuh akan masuk dalam lapangan pekerjaan mereka masing-masing. Itu bagian terpenting dari teamwork ya. Iya, terus membentuk teamwork. Kebanyakan nih teman-teman deh yang sudah ada di komunitas ini, sebagian besar itu pekerjaannya itu satu. Mereka akan fokus. Karena apa? Balance. Otak kanan, otak kiri itu balance. Ya, betul. Di samping hobi jalan, di samping juga pekerjaan juga jalan. Iya. Jadi nggak ada kata capek sih. Oke. Yang paling hobi itu pasti nggak bakal capek. Iya. Yang paling utama itu mereka itu tanpa disuruh itu mereka inisiatif sendiri. Ya itulah kalau efek samping, kalau dampak positif dari orang banyak kegiatan di luar itu. Betul. Terus ngadepin dalam, kalau kita kan di perbankan kebanyakan teman-teman ada tantangan ngadepin nasabah itu lebih nggak kaku lagi. Yang jelas biasanya jiwanya sportivitasnya tinggi. Betul. Terasa banget ya. Terasa. Berani mereka kan kawan, kalau kita misalnya ada sesuatu mereka berani ngomong. Iya. Itu bagus sebenarnya kalau untuk Tinggok pasti mereka akan belajar organisasi di samping di dalam pekerjaan. Mereka juga akan tertib dalam organisasi di perusahaan itu. Jadi ya itu setelah berkembang di Jawa Timur, akhirnya kita ngadain acara Jambore pertama ini, gede kita di Bromo. Oh iya benar. Itu kayaknya Jambore terbesar pertama ya buat Numbisi ya, di situ yang diselenggarakan itu gede-gedean banget, itu terasa banget. Itu zamannya kita disupport sama pemimpin wilayah waktu itu Pak Rudianto. Ya, Pak Joko. Dan cabang lain itu pemimpin cabang juga support banget itu. Iya benar. Dan satu-satunya klub motor dan pertama kali kita ngadakan upacara bendera di Lautan Pasir. Di Lautan Pasir. Itu. Dan pesertanya paling banyak juga itu. Tahan dulu bro, ini asapnya kayaknya ke kamera jadi kurang bagus nih. Kita main dulu ya. Oke. Oke, ini kebetulan nih ada pembantu umumnya, Express juga nih. Oke. Step, bro, apa sih dulu yang ini ya? Saya tuh kagum banget waktu itu. Saya ingat banget Inspektur Upacara itu Pak Muhammad Adil ya. Pak Adil ya. Sebenarnya Pak Rudi, cuma Pak Rudi ada tugas di Jakarta kan. Jadi ganti Pak Adil ya. WBW waktu itu. Bro Bardi waktu itu belum juga ya? Bro Bardi itu waktu itu cuma naik motor. Ya naik motor, belum bisa. Masih bordius lah dia waktu itu ya. Betul. Orang kaya. Ya, orang kaya beliau. Waktu itu beliau kelompok. Iya. Jadi setelah sukses acara Jambore Nasional itu dan kebetulan kita di Bromo itu satu-satunya yang pertama kali kita upacara nih. Iya, benar. Dan kebetulan didukung 17 Agustus lagi ya? 17 Agustus kita upacara. Dan yang utama itu komunitas saya yang di luar itu ikut juga. Ini ada grup dulu Haltop kalau nggak saya lihat itu. Kebetulan mereka ngangkut perbekalan properti ya? Iya, sama bansos. Iya. Waktu itu mereka untuk ngangkut itu kita sinergi sama mereka. Oke. Dan kebanyakan mereka, saya dari klub itu mereka juga nasabah kita. Oh, jadi situ ada marketing juga dari. Iya, betul deh. Oke. Jadi memang sebenarnya yang
kita bisa di klub motor ini bisa jadi marketing juga karena anggota pun itu nasabah bisa ikut di sini ya. Betul. Kalau di keluarga besar itu ya, jadi keluarga besar. Kita pertama kali beberapa nasabah ikut sampai berapa beli motor. Hanya pengen ikut, akhirnya kita daftarin juga. Memang sih karena kita sering pindah-pindah dan teman-teman juga sering pindah, ada beberapa yang ini nanti tidak, mereka mau datang juga. Ada juga ada nasabah ke sini ya. Iya. Ini enak, ini udaranya enak. Buat teman-teman juga kayaknya happy banget ya ngeliat teman-teman. Dan di sini juga tempatnya murah. Saya sih pengalaman begini ya, kalau misalnya kita ngajak teman-teman satu cabang itu satu unit, itu dia yang murah sebenarnya. Betul deh, nggak terlalu mahal. Nah kita nggak perlu dia bayar pelatihan untuk melatih. Ya. Di sini udah jadi deh. Makanya itu, dan kita tidak perlu mengeluarkan uang hiburan karena mereka sudah terhibur dengan sendirinya. Itu yang dampak positif dari klub kita ya. Iya. Dan kita bisa tahu mana nih ya teman-teman yang agak bandel, mana yang itu kan bisa kelihatan ya. Tapi juga saling terbuka gitu di situ ya. Terus di sini mereka saling bantu untuk bangun tenda, apa yang kurang mereka sinergi. Kita ngelihat dari situ itu bisa terbentuk karakter orang itu, sebenarnya orang itu gimana sih? Bro, aku sih ingin ngeliatnya gini bro. Itu upacara di Bromo tuh ya, itu milestone banget. Milestone bagi aku ya milestone. Kang awal kita bisa jadi. Menurut Bro Doni dampak dari pasca itu pasca itu baik itu grup motor atau khususnya di Surabaya. Jadi gini, Bro Asep, kita setelah selesai acara itu, yang pertama itu anggota semakin banyak. Nambah ya. Beberapa chapter berdiri. Oke. Nasabah juga banyak yang ikut. Itu nambah. Chapter nambah. Di luar Surabaya. Di luar Surabaya banyak yang terbentuk. Karena mereka tidak pernah merasa terakomodasi bahwa sebenarnya di BN itu sudah ada motor. Jadi kita melihat teman-teman Jakarta waktu itu ya sebenarnya sih saat itu minder, Bu. Iya. Oke. Kita masih pakai motor BB itu. Teman-teman Jakarta waktu itu musimnya Tiger. Setelah acara selesai itu, satu motor itu pada laku semua. Banyak kan. Batangan lah istilahnya ya. Yang kedua, mereka semangat kerja semangat. Yang satu nggak ada hitungan kayak apa-apa. Mereka komunikasi jalan. Betul. Terus ini rasa memiliki terhadap perusahaan itu semakin kencang. Indeksnya naik ya gitu ya. Itu tuh kayaknya nggak peduli dia pegawai tetap atau outsourcing ya. Betul. Jadi mulai pegawai dasar yang notabene itu teman-teman pelayan, terus teman-teman dari driver, mereka itu semangatnya banget untuk ini. Apalagi setelah event itu, teman-teman ini dalam hal bersinergi terkait dengan teman-teman pegawai tetap. Kadang-kadang mereka merasa saya ini apa sih pelayan atau apa. Tapi di situ mereka rasa memiliki terhadap BN itu ada. Karena komunikasinya terjadi. Betul. Bahkan waktu itu aku masih aktif ya di BNI, masih punya kerja. Ada teman-teman sampai ke sana juga, gila juga itu ya. Iya. Teman-teman dari mau ke sana, semangatnya mau tinggi banget ya untuk bermotor ya. Paling tidak itu gini. Di tiap chapter itu kalau kita ada kesulitan antar cabang, teman-teman kalau minta bantuan, ada nasabah di sana kesulitan atau nasabahnya dia di sana, itu ada teman-teman chapter di sana yang bantu. Kita nggak ribet gitu ya, nyari orang siapa sih sebenarnya nasabah apa ini? Misalnya nih nasabah Surabaya posisinya ada di Jogja, nasabah Surabaya dia posisi Jogja mengalami kesulitan. Kita tinggal kontak teman-teman chapter Jogja, langsung nyambung minta bantuan apa itu langsung. Oke, kita layani ini. Nah, itu yang menjadi teman-teman itu. Oh berarti ada dampaknya nih kita masuk klub ini. Jadi nggak sia-sia. Itu yang lebih sering teman-teman ngalami. Yang kedua itu kalau misalnya kita urusan dengan teman-teman yang di Jakarta, nanti tiap divisi kan masih ada. Benar. Masih ada lah. Iya, masih ada. Kita ya. Oke. Bro, aku begini dulu. Kekhususan ya bagi di sini Java. Nah, ini kalau nggak salah sampean juga nih kayaknya nih yang ini. Kenapa harus pakai crazy? Nah,
Jadi kreasi itu sebenarnya gini sih. Itu sebenarnya beberapa teman-teman itu, terutama kayak Caki, ya kita gila-gilaan dulu ya. Pada waktu pertama kali nggak ada hitungan, pikiran kita cuma pengen kita naik motor, ya pengen happy lah, pengen happy, terus ada duit, nggak ada duit kita berangkat ya. Pertama kali kayak gitu. Ya untuk memberikan semangat mereka itu, yang penting ada bensin untuk motor, makan urusan belakang gitu. Dan mereka itu meskipun katakan kita selesai touring jam 5 pagi itu mereka masih kerja itu semangat. Iya. Makanya jadi pada pingin datang ke kantor, tetap mereka punya tanggung jawab ya, untuk datang ke kantor itu. Yang utama juga mereka itu tidak pernah merasa kayak apa ya, minder gitu. Komunikasi itu ya, ke pemimpinnya lancar semuanya. Kalau ada tugas juga nggak susah ya. Nggak susah. Jadi secara nggak sadar terbentuk ini apa nih timbuk di dalam komunitas itu dan pekerjaan. Suka nggak suka bro? Bro Doni ini kan mantan ya presiden Papua ketiga ya. Bisa dijelasin nggak tuh gimana itu? Jadi gini, waktu itu berapa kali ya pernah dicalonin, tapi karena aku merasa nggak ini belum siap kan. Ya karena yang penting hobi kita contoh nih. Saya gini, jabatan nomor sekian karena saya ingin teman-teman ini guyup. Benar. Jawa Timur ini. Benar. Mangan ramangan ngumpul. Yang penting kita itu persaudaraan, ya kan. Kayak gini nih. Mereka nyabaran juga. Benar. Iya kan. Jadi setiap kali yang penting karibat tembis itu di situ ya. Iya. Tidak tergantung. Tidak tergantung kita. Jadi teman-teman ini bikin acara apa ya itu buka topi. Benar. Dulu ada bendaranya bro Andi, sekarang dia lagi sebenarnya mau datang tapi cuma bendara. Mudah-mudahan cepat sembuh ya bro Andi ya. Iya bro Andi Teguh. Oke. Bro. Suka nggak suka ya? Adanya 46 divisi ini pasti terkait tentu dan dulu anak divisi, anak punya keinginan gitu ya. Sekarang kan ini 46 divisi itu bentar lagi 17 tahun loh nih. Apa harapan Anda untuk 46 divisi? Jujur harapan saya sih untuk apa ini 46 divisi ini semakin besar, solid, semakin solid, iya semakin solid, dan etos kerja itu dari perasaan tanpa disuruh, rasa memiliki ke perusahaan karena mau tidak mau di sini kan ada namanya apa ini BM. Betul, ada bendera di kita, ada bendera kita gitu. Kita harus jaga itu. Betul. Yang terakhir itu teman-teman itu bisa ikut dalam hal kan sekarang kan kalau manajemen bilang melompat lebih tinggi. Oke. Dengan adanya itu, dengan komunitas ini, mereka ada jiwa juga untuk melompat lebih tinggi. Iya. Fighternya ya, untuk memajukan perusahaan. Betul. Jadi kita bisa ada 46 visi ada ini kan mau nggak mau memang di belakang kita ada BM. Apa saran buat para pengurus sekarang? Yang di pusat lah khususnya, kalau di sini pasti anak bisa tangani sendiri kan. Yang di pusat nih. Kalau yang di pusat sih saya rasa semuanya udah fine aja deh. Iya. Jadi memang semuanya itu kan kita ngelihat dari kecil kita mulai dewasa itu kedewasaan udah mulai seperti kayak gini. Babe hadir di sini sama teman-teman presiden, thank you Bro Budi Acong, terus Bro Deden, Boler. Beliau ini yang seringkali komunikasi ya. Jadi dengan adanya Babe dan teman-teman dari pengurus pusat termasuk presiden Bro Acong, thank you. Teman-teman ini begitu kemarin tahu bahwa saya ngasih tahu sih, bro, kayaknya ini Bro Asep sama Bro Acom sama Bro Deden datang dan bro, mereka nggak percaya deh. Dengan adanya datang kayak gini nih kita merasa oh memang ada support dari pusat. Gitu. Makanya teman-teman merasa terhormat. Ya mau nggak mau karena memang sudah lama pandemi, pesertanya banyak juga. Ya kita berikan iya. Tapi tetap kita protokol gitu ya. Tapi tetap teman-teman prokes tetap. Ya itulah mungkin kesibukan terus kemudian
yang masalah COVID itu jadi komunikasi kita untuk opdal itu jadi agak jarang. Iya, kita tetap mati dulu lah. Ya. Manajemen bilang jangan dulu ya udah. Ya. Tapi tetap begitu sekarang sudah ada hijau semua, kita nyari yang di luar, jadi nggak usah di gedung. Ya suasana yang seperti ini tetap prokes sama kebersihan tetap kita jaga. Ini sebelum satu lagi nih ya, tolong kepada teman-teman khususnya Pak Tembesi dari Jawa Timur, dari Jawa Timur, tolong di subscribe, like, komen dan share. Bro, satu lagi nih bro, ya gue penasaran banget. Bentar lagi 17. Ya. Apa saran anak yang paling pedas supaya kita bisa? Nggak usah ragu bro. Kalau untuk yang di ini pengurus ya, untuk semua ya? Untuk semua, untuk pengurusnya bagaimana, untuk anggotanya bagaimana? Kalau saya sih satu, teman-teman aware terhadap keadaan yang saat ini kita ini ya, COVID ini ya. Dan kita tahu juga kondisi kita saat ini itu beda dengan mereka-mereka yang kurang. Saya ingin seperti dulu lagi, dalam arti setiap kali kita ada acara jamda atau jamnas, kita coba mengisikan diri. Ya. Kalau untuk sekarang kondisi pengurus pusat sudah dengan datang ke sini, nengokin teman-teman. Memang sih kita lihat ya, dulu kan tertentu aja deh teman-teman bisa datang. Tapi kita lihat di beberapa tempat di sini datang, oh teman-teman juga, masa sih tempat kita nggak datang? Iya masa juga kan aja kita. Iya. Semoga dari wadah ini semakin besar dan bisa menunjang manajemen dampak perusahaan soliditas itu ya. Betul, rasa memilikannya juga ada banyak. Oke, Bro Ensis, terima kasih Bro Doni, tapi sebelum kita tutup ya, salam dulu ya, satu jiwa satu rasa. Oke, Pak Tembesi, satu jiwa satu rasa, satu aspal. Oke, salam integritas.